Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Wa nusalli wa nusallimu ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadratal muhtaramin, hadirin hadirat jamaah Masjid UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, semuanya yang dimuliakan Allah. Tentu kita bersyukur, alhamdulillah, kehadiran Allah sampai malam ini masih diberikan kekuatan, kesehatan untuk bisa bersama-sama menjalankan sholat Isya berjamaah yang insya Allah akan disambung dengan sholat tarawih. Mudah-mudahan amal ibadah puasa kita dan seluruh rangkaiannya, mulai dari tadarus, iktikaf, sedekah, taklim dan lain-lain, semuanya diterima dan mendapat ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku, sedikit hanya ingin menegaskan bahwa ajaran Islam ini adalah ajaran yang sangat menghargai akal alias rasional. Setidaknya ini bisa dilihat dari konstruksi bangunan Islam itu sendiri, yang Nabi menyebutnya dengan istilah bunyal islamu ala khamsin. Islam dibangun atas 5 pilar. Dan nanti bisa kita lihat bahwa Islam ini adalah agama yang sangat menghargai akal. Ajaran-ajarannya selalu ada argumen mengapa itu dilakukan, ini tidak dilakukan, ya. Saya akan awali dari sabda Nabi tadi, bunyal islamu ala khamsin. Yang pertama kan syahadat. Ini perintah bertauhid itu basisnya ilmu. Makanya di Quran dikatakan fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam, ketahuilah, bukan fa'takid. Namanya fa'lam itu berarti harus dasar ilmu. Tahu bahwa Allah itu esa, la ilaha illallah, itu menggunakan nalar, menggunakan akal. Basisnya adalah ilmu, bukan sekedar ikut-ikutan. Itu tentang syahadat itu sendiri, ya. Dari sisi peletakannya menunjukkan adanya, kenapa syahadat itu ditaruh yang pertama, karena itu menjadi foundations Islam. Bangunan Islam itu ya syahadat. Maka tauhid ini adalah salah satu prinsip, ya, dalam ajaran Islam yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Ibarat bangunan, kalau tauhidnya dasarnya itu kokoh, syahadatnya kokoh, maka bangunan itu akan kuat, tidak mudah diterpa oleh gempa ataupun angin puting beliung. Lalu yang kedua, setelah syahadat, saya cenderung mengikuti, memahami struktur rukun Islam ini bukan berdasarkan urutan yang disebut di hadis, tapi berdasarkan kronologi pensyariatannya. Salat ini secara tegas, ya, sebenarnya kan setelah Nabi Muhammad, ya, 1 tahun sebelum hijrah, ya, yang kemudian kita kenal sholat 5 waktu. Sebelum ada perintah hijrah,
sholatnya umat Islam itu hanya 2 kali, pagi dan sore, yang disebut dengan sholatul ghada dan sholatul asyi. Ya, itu pun masing-masing cukup 2 rakaat. Jadi ada proses panjang mas sholat itu. Nah, tapi yang menarik, perintah sholat itu mengandung alasan, argumen, ya, mengandung ilat, mengandung maqasid, mengandung tujuan. Ini yang saya katakan bahwa Islam ini ajaran syariatnya ada rasionalitasnya yang kemudian oleh para ahli disebut dengan istilah maqasid, ya, ada tujuannya. Karena teori maqasid itu basisnya adalah rasionalitas, kausalitas, ya, yang oleh Abid Al-Jabiri nanti dihubungkan dengan, ternyata ada hubungannya dengan teori filsafatnya Aristoteles, ya, tentang kausalitas. Kenapa kita disuruh sholat? Itu Quran memberi jawaban, aqimis sholat wa aqimis sholat li dzikri, dan tegakkan sholat untuk mengingat aku. Nah, jadi ada alasannya mengapa kita disuruh sholat, supaya zikir, ingat kepada Allah. Kenapa kok supaya disuruh ingat zikir? Dijawab juga oleh ayat lain, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah dengan ingat kepada Allah, zikir kepada Allah, maka hati kalian akan tenang. Ketenangan hati mengantar kebahagiaan, dan kebahagiaan itulah ending dari tujuan hidup kita, yakni how to get happiness, ya. Oke. Itu masih banyak nanti kenapa itu sholat kok diperintahkan, itu juga ada argumennya. Saya sampai pada satu penjelasan di dalam tulisan saya, di balik perintah sholat itu ternyata ada pesan cinta tanah air. Ini bukan mengada-ada, tapi ada argumennya. Saudara-saudara, kalau mau sholat itu kan disuruh wudhu. Ketika wudhu itu airnya kan harus air mutlak. Berarti di balik perintah salat ada pesan supaya menjaga air, jangan sampai air kena polusi, ya, terpolusi sehingga nggak layak untuk pakai wudhu. Kalau tidak ada air, gantinya adalah tayamum. Tayamum pakai tanah, gabungan air dan tanah menjadi tanah air. Maka ketika Anda sholat, kita sholat, sebenarnya ada maqasidul maqasid supaya kita menjaga air dan tanah kita sehingga layak untuk mengabdi, ya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sebabnya ulama-ulama dulu itu yang paling getol, ya, membela tanah air, ya. Termasuk ini dalam sejarah Indonesia terbukti, dan bukan cuma di Indonesia, di Maroko, di negara-negara lain yang ada penduduknya muslim, ulama-ulama yang tentu mereka adalah musallun, orang-orang yang ahli sholat, sangat tegas melawan segala bentuk kolonialisme yang ingin merebut tanah air dari penduduk aslinya. Saudaraku, sidang sholat isya dan taraweh semua. Oke, kemudian puasa. Nah, puasa itu disyariatkan setelah tahun 2 Hijrah, setelah Nabi pindah ke Madinah. Waktu itu belum ada zakat. Nah, puasa itu juga ada maqasidnya. Maqasid utamanya adalah la'allakum tattaqun. Dan inti dari puasa adalah al-imsak. Ini kata saum di siam di Quran itu terulang 7 kali. Kemudian yang saum hanya sekali. Apa kira-kira rahasianya? Ini kalau ilmu otak-atik gaduk 7 itu kan genap, berarti dalam 1 minggu, ya. Pitu itu kalau dalam falsafah Jawa itu pitulungan, ya. Orang yang ahli puasa insya Allah dapat pertolongan Allah. Pitu bisa maknanya pituduh, petunjuk. Orang yang ahli puasa akan ditunjukkan jalan kebenaran, ya, dan seterusnya. Oke, kemudian zakat. Zakat ini juga ada maqasidnya. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, ya. Jadi membersihkan hati mereka, membersihkan hartanya lewat zakat. Jadi ada argumennya sekaligus berbagi
kepada mereka yang memang berhak untuk menerimanya. Begitu juga nanti haji ditaruh yang paling akhir ya. Kalau tadi puasa, sholat itu ibarat tiangnya, as-sholatu imaduddin, maka puasa adalah disebut dalam hadis apa? Puasa as-saumu junnatun, pagarnya, rumah perlu dipagari. Kemudian zakat itu ventilasinya untuk kebersihan, udaranya bersih berganti. Lalu puncaknya haji itu sebagai atapnya, sebagai puncaknya. Dan disitulah sebenarnya konstruksi bangunan Islam atas 5 pilar memiliki logika, rasionalitas yang bisa dijelaskan secara akademik. Nah, ini sekedar untuk reminder bahwa kita harus percaya diri menjadi seorang muslim, bahwa Islam adalah agama yang sangat menghargai rasionalitas di satu sisi, dan sisi lain juga menghargai dimensi-dimensi non rasional atau yang meta rasional. Tapi rasionalitas itu menjadi bagian penting. Sampai Muhammad Abduh pernah mengutip hadis ya, la ad-dinu huwal aql la dina liman la aqla lahu. Ya, agama itu harus dasarnya akal. Maka orang yang nggak berakal saja nggak disuruh melaksanakan syariat Islam. Jadi beragamalah dengan juga penalaran, karena dengan penalaran kita akan sebagai orang-orang terdidik, akademik people akan bisa semakin mantap di dalam menjalankan syariat Islam. Hadza minni wallahu a'lam bissawab wallahu yahdi ila sawa'is sabil. Warahmatullahi wabarakatuh.